Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Yanisa Adi, NIM G141700809. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah menggunakan metode SEM-PLS di bawah bimbingan Bapak Insinyur Muhammad Naskur MS dan Ibu Dr. Insinyur Erviani MSI. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan, saran, dan daftar pustaka. Kemiskinan di suatu wilayah dalam jangka panjang akan berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Berita yang dirilis BPS pada tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2020 sebesar 3,98 juta orang. Jika dibandingkan dengan periode September tahun 2019, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 301,5 ribu orang, atau meningkat sebesar 0,83%. Angka jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu cara penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari publikasi data dan informasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Dengan unit amatan, kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota. Permasalahan yang ditemui adalah data tidak dapat diukur secara langsung dan amatan relatif kecil, yaitu 35 amatan serta sebaran data diduga tidak memenuhi asumsi kenormalan. Sehingga analisis yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SEM-PLS. Metodologi. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari publikasi data dan informasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dengan unit amatan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota. Pada kasus ini, terdapat 1 peubah laten eksogen dan 3 peubah laten endogen. Setiap peubah laten memiliki indikatornya masing-masing. Berikut merupakan deskripsi dari setiap peubah laten dan indikator. Peubah laten kemiskinan mempunyai 3 indikator, yaitu persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Peubah laten ekonomi memiliki 5 indikator, yaitu persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, dan persentase rumah tangga yang pernah membeli beras raskin. Peubah laten sumber daya manusia memiliki 4 indikator, yaitu persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang lulus SLTA, angka melek huruf penduduk miskin usia 15-55 tahun, angka partisipasi sekolah penduduk miskin usia 13-15 tahun, dan rata-rata lama sekolah. Peubah laten kesehatan memiliki 3 indikator, yaitu persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak, persentase rumah tangga miskin dengan jamban sendiri atau bersama, dan angka harapan hidup. Prosedur analisis data. Yang pertama, melakukan eksplorasi data. Dilakukan untuk melihat sebaran data pada masing-masing peubah laten. Dilanjutkan dengan penyusunan diagram jalur, kemudian pendugaan parameter, dan selanjutnya melakukan analisis model pengukuran atau outer model. Apabila dari hasil model pengukuran dapat dikatakan valid dan reliable, maka selanjutnya melakukan analisis model struktural atau inner model. Selanjutnya melakukan pengujian hipotesis dan yang terakhir menarik kesimpulan. Berikut merupakan model diagram jalur atau PET diagram yang digunakan dalam penelitian ini. Diagram jalur tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Anuraga G dan Atok BW 2013. Hasil dan pembahasan. Statistika deskriptif. Digunakan sebagai tahapan awal eksplorasi data untuk mendapatkan gambaran umum dari data yang digunakan. Penyajian histogram dilakukan untuk melihat sebaran data pada masing-masing peubah laten.
Sebaran data yang simetris atau mendekati simetris menunjukkan bahwa data mengikuti sebaran normal, sedangkan sebaran data yang memiliki kemenjuluran menjulur ke kiri atau ke kanan menunjukkan data tidak mengikuti sebaran normal. Hasil dari eksplorasi data yang dilakukan pada indikator dari masing-masing peubah laten menunjukkan bahwa sebaran data cenderung menjulur ke kanan atau ke kiri. Hal ini terbukti bahwa data diduga tidak memenuhi asumsi kenormalan. Sehingga Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SEM-PLS merupakan analisis yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk melihat bahwa pengukuran indikator yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran atau valid dan reliable. Evaluasi model pengukuran dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, convergent validity. Indikator suatu peubah dikatakan valid jika nilai loading factor lebih dari 0,7. Ghazali dan Lathan 2015. Dari model hasil SEM tersebut, indikator ECO 1, ECO 3, ECO 5, SDM 2, SDM 3, dan ke-1 harus dikeluarkan dari model karena nilai convergent validity kurang dari 0,7. Selanjutnya, membuat diagram jalur baru. Hasil dari diagram jalur baru menunjukkan bahwa masing-masing peubah laten telah memenuhi syarat convergent validity. Yang kedua, diskriminan validity. Jika nilai loading suatu indikator lebih besar dari nilai cross-loading, maka indikator tersebut memenuhi diskriminan validity. Solomon et al. 2017. Berdasarkan pada tabel menunjukkan nilai loading faktor yang didapatkan pada setiap indikator terhadap peubah laten sudah lebih besar dari nilai cross-loading setiap indikator terhadap peubah laten lainnya. Sehingga setiap indikator dapat menjelaskan masing-masing peubah latennya dengan baik. Yang ketiga, average variance extracted atau nilai AV. Nilai AV memenuhi validitas diskriminan jika lebih besar atau sama dengan 0,5. Solomon et al. 2017. Berdasarkan pada tabel menunjukkan bahwa nilai AV pada masing-masing peubah laten sudah lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan alat pengukuran yang dibangun sudah mengukur peubah dengan baik sehingga alat pengukuran dianggap sudah tepat. Yang keempat, composite reliability. Indikator-indikator penyusun peubah laten memiliki konsistensi internal yang baik jika nilai composite reliability lebih besar atau sama dengan 0,7. Solomon et al. 2017. Berdasarkan pada tabel menunjukkan bahwa nilai composite reliability pada masing-masing peubah laten sudah lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa alat pengukuran yang dibangun sudah reliable atau konsisten dalam mengukur peubah laten. Yang kelima, Cronbach alpha. Nilai yang diharapkan lebih besar atau sama dengan dari 0,6. Solomon et al. 2017. Berdasarkan pada tabel menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada masing-masing peubah laten sudah lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa alat pengukuran yang dibangun sudah reliable atau konsisten dalam mengukur peubah laten. Dari evaluasi analisis model pengukuran atau outer model dapat disimpulkan bahwa model pengukuran yang dibangun sudah baik. Hal ini ditunjukkan dari alat pengukuran yang sudah valid dan reliable. Pengujian selanjutnya adalah evaluasi analisis model struktural. Evaluasi model struktural. Pengujian pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar peubah laten dalam model yang sedang dibangun. Evaluasi model struktural atau inner model dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama, koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square menjelaskan seberapa besar peubah eksogen pada model dapat menerangkan peubah endogen. Berdasarkan pada tabel menunjukkan bahwa nilai R-square untuk peubah laten kemiskinan adalah 0,393, yang berarti peubah laten kemiskinan dapat dijelaskan sebesar 39,3% oleh peubah laten ekonomi, kesehatan, dan sumber daya manusia, sedangkan 60,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini. Yang kedua, predictive relevance atau chi-square. Nilai chi-square menjelaskan keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai chi-square untuk peubah laten kemiskinan adalah 0,333. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 33,3% keragaman peubah laten kemiskinan dapat dijelaskan oleh peubah laten ekonomi, kesehatan, dan sumber daya manusia. Uji hipotesis. Setelah model yang dibangun telah memenuhi kriteria pengujian model pengukuran dan model struktural, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan memeriksa PET coefficient dan nilai statistik. Pengujian signifikan yang digunakan adalah tingkat kesalahan dengan alfa sama dengan 5% dengan kriteria signifikan ketika nilai statistik lebih dari 1,96.
Berdasarkan pada tabel, model kemiskinan dapat diketahui bahwa peubah laten ekonomi memiliki pengaruh positif, tapi tidak signifikan terhadap peubah laten kemiskinan. Sumber daya manusia juga memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan, sedangkan peubah laten kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap peubah laten kemiskinan. Simpulan. Model yang diuji dalam penelitian ini mempunyai ukuran kebaikan model atau Q-square untuk peubah laten kemiskinan adalah 0,333. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 33,3% keragaman peubah laten kemiskinan dapat dijelaskan oleh peubah laten ekonomi, kesehatan, dan sumber daya manusia. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model kemiskinan dapat diketahui bahwa peubah laten ekonomi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peubah laten kemiskinan. Sumber daya manusia juga memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan peubah laten kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap peubah laten kemiskinan pada taraf nyata 5%. Indikator yang memenuhi validitas dan reliabilitas dalam model struktur kemiskinan adalah jumlah 9 indikator. Indikator pada peubah laten kemiskinan adalah persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Indikator peubah laten ekonomi terdiri dari persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dan persentase konsumsi makanan per kapita selama sebulan. Indikator pada peubah laten sumber daya manusia adalah rata-rata lama sekolah dan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang lulus LSTA. Sedangkan pada peubah laten kesehatan terdiri dari indikator persentase rumah tangga miskin dengan jamban sendiri atau bersama dan angka harapan hidup. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah pemodelan persamaan SEM PLS dengan mengembangkan indikator pada peubah laten ekonomi dan sumber daya manusia sehingga dapat melihat pengaruh antar peubah laten secara signifikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam metode penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.